Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Nawa Urbah dengan NIM 171020047. Yang kedua, Melinda Kurniati dengan NIM 171020060. Yang ketiga, saya sendiri Nur Rahmat dengan NIM 171020061 yang akan mempresentasikan bab 18 tentang perubahan organisasional dan manajemen stres. Yang pertama akan saya jelaskan tentang kekuatan untuk perubahan. Berubah atau binasa merupakan seruan bersama para manajer pada saat ini di seluruh dunia. 6 kekuatan spesifik untuk menstimulasi perubahan yaitu yang pertama, hakikat tenaga kerja, teknologi, goncangan ekonomi, kompetisi, kecenderungan sosial, dan politik dunia. Selanjutnya ada perubahan terencana. Perubahan yaitu membuat hal menjadi berbeda. Perubahan terencana merupakan perubahan aktivitas yang disengaja dan berorientasi pada tujuan. Tujuan dari perubahan yang direncanakan yaitu 1. Untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, berupaya untuk mengubah perilaku dari karyawan. Selanjutnya, perlawanan terhadap perubahan. Sumber-sumber dari perlawanan terhadap perubahan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sumber-sumber individu, yang kedua sumber-sumber organisasi. Yang pertama, sumber-sumber individu terdiri dari kebiasaan. Kebiasaan yaitu untuk mengatasi kerumitan kehidupan, maka akan bersandar pada kebiasaan atau tanggapan-tanggapan yang terprogram. Yang kedua, keamanan. Keamanan yaitu orang-orang dengan kebutuhan keamanan yang tinggi cenderung melawan perubahan karena dapat mengancam perasaan keselamatan mereka. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomi. Perubahan dalam tugas pekerjaan atau kerja rutin yang ditetapkan dapat meningkatkan ketakutan ekonomi. Yang keempat, takut terhadap ketidaktahuan. Merupakan perubahan menggantikan ketidakjelasan dan ketidakpastian atas ketidaktahuan. Yang kelima, pemrosesan informasi secara selektif. Para individu merasa bersalah atas secara selektif memproses informasi agar supaya menjadi persepsi mereka tetap utuh. Selanjutnya yaitu ada mengawasi perlawanan terhadap perubahan. Ada 8 taktik untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu pendidikan dan komunikasi. Mengomunikasikan logika dari perubahan dapat menurunkan perlawanan karyawan pada 2 tingkat. Pertama, dapat memerangi efek dari informasi yang salah dengan komunikasi yang buruk. Kedua yaitu komunikasi dapat membantu menjual akan perubahan dengan mengemasnya dengan benar. Yang kedua yaitu ada partisipasi. Partisipasi sulit untuk melawan suatu keputusan. Perubahan yang kita ikuti berperan serta mengasumsikan bahwa para partisipan memiliki keahlian untuk membuat kontribusi yang berarti. Keterlibatan mereka dapat menurunkan perlawanan, memperoleh komitmen, dan meningkatkan kualitas dari perubahan keputusan. Yang ketiga, membangun dukungan dan komitmen. Ketika ketakutan dan kecemasan dari karyawan tinggi, maka dilakukan konseling dan terapi, pelatihan keterampilan yang baru, atau cuti singkat yang dibayar akan memfasilitasi penyesuaian.
Ketika para manajer atau karyawan memiliki komitmen emosional yang rendah terhadap perubahan, maka mereka akan menyukai status quo dan melawannya. Selanjutnya yaitu mengembangkan hubungan yang positif. Orang-orang yang lebih bersedia menerima perubahan jika mereka mempercayai para manajer yang mengimplementasikan mereka. Serangkaian kajian lainnya menemukan bahwa para individu yang memiliki sifat dan melawan perubahan akan merasa lebih positif terhadap perubahan jika mereka mempercayai agen perubahan. Yang kelima yaitu mengimplementasikan perubahan secara adil. Salah satu secara organisasi dapat meminimalkan dampak negatif adalah memastikan bahwa perubahan telah diimplementasikan secara adil. Yang selanjutnya yaitu manipulasi dan kooptasi. Manipulasi mengacu pada upaya memengaruhi secara rahasia, memutarbalikkan fakta untuk membuat mereka menjadi lebih menarik, menahan informasi dan menciptakan rumor-rumor yang salah untuk membuat karyawan menerima perubahan. Semuanya merupakan contoh dari manipulasi. Selanjutnya yaitu memilih orang yang menerima perubahan. Riset menyebutkan bahwa kemampuan untuk dengan lebih mudah menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan adalah terkait dengan kepribadian. Beberapa orang memiliki lebih banyak tingkah laku yang positif mengenai perubahan daripada yang lainnya. Yang terakhir yaitu paksaan. Daftar yang terakhir adalah paksaan. Menerapkan ancaman secara langsung atau memaksa para karyawan. Jika manajer benar-benar mengupayakan untuk menutup pabrik manufaktur yang memiliki para karyawan yang tidak menyetujui akan dipotong gajinya, maka perusahaan sedang menggunakan paksaan. Selanjutnya itu ada pendekatan untuk mengelola perubahan organisasional. Ada 3 model langkah dari Lewin. Yang pertama yaitu mencairkan. Mencairkan atau unfreezing adalah perubahan untuk mengatasi tekanan baik dari perlawanan individu dengan kepatuhan kelompok. Yang kedua yaitu ada pergerakan atau movement, adalah suatu proses perubahan yang mentransformasi organisasi dari status quo menjadi keadaan akhir yang diinginkan. Yang terakhir yaitu ada membekukan kembali atau refreezing, adalah menstabilisasi intervensi perubahan dengan menyeimbangkan antara kekuatan yang mendorong dengan yang membatasi. Selanjutnya yaitu ada rencana 8 tahap Kotter untuk mengimplementasikan perubahan. Yang pertama yaitu riset tindakan. Riset tindakan adalah proses perubahan yang didasarkan pada kumpulan data secara sistematis dan kemudian melakukan seleksi atas tindakan perubahan yang didasarkan pada apa yang diindikasikan data yang dianalisis. Riset tindakan menyediakan setidaknya 2 manfaat yang spesifik. Yang pertama yaitu berfokus pada permasalahan, dan yang kedua karena riset tindakan melibatkan para karyawan begitu menyeluruh dalam proses. Hal ini dapat menurunkan perlawanan terhadap perubahan. Yang kedua yaitu pengembangan organisasional atau organizational development, adalah kumpulan dari investasi perubahan yang terencana, ditetapkan pada nilai demokratis yang humanistis, yang berupaya untuk meningkatkan efektivitas organisasional dan kesejahteraan awam. Berikut ini adalah nilai-nilai yang mendasari dalam sebagian besar upaya pengembangan organisasional. Yang pertama yaitu menghormati orang. Pada individu dipandang bertanggung jawab, teliti, dan peduli. Mereka akan diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat. Yang kedua yaitu kepercayaan dan dukungan. Suatu organisasi yang efektif dan sehat dirincikan dengan kepercayaan, kebenaran, keterbukaan, dan iklim yang mendukung. Yang ketiga yaitu kekuatan pemerataan. Organisasi yang efektif dan mengendurkan otoritas secara hierarki dan pengendalian. Yang keempat, konfrontasi. Permasalahan terus dikonfrontasikan secara terbuka, bukan disembunyikan. Yang terakhir yaitu partisipasi. Semakin terlibat dalam keputusan, maka akan semakin banyak orang yang dipengaruhi oleh perubahan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikannya. Yang ketiga ada pelatihan sensitivitas atau sensitivity training, yaitu pelatihan kelompok
yang berupaya untuk mengubah perilaku melalui interaksi sekelompok yang tidak terstruktur. Kelompok yang terorientasi pada proses yang berarti para individu akan belajar melalui pengamatan dan partisipasi dan bukannya diberitahukan. Yang keempat yaitu ada balik atau survei. Adalah penggunaan kuesioner untuk mengidentifikasi perbedaan di antara persepsi dari para anggota, diikuti pembahasan dan perbaikan yang disarankan. Pendekatan umpan balik atas survei dapat bermanfaat untuk menjaga agar para pengambil keputusan diberitahukan mengenai tingkah laku dari para karyawan terhadap organisasi. Yang kelima ada konsultasi proses atau proses consultation. Suatu pertemuan yang seorang konsultan akan membantu klien dalam memahami proses peristiwa dengan siapa harus berurusan dan mengidentifikasi secara proses yang memerlukan perbaikan. Konsultasi proses mirip dengan pelatihan sensitivitas dalam mengasumsikan bahwa kita dapat meningkatkan efektivitas organisasional dengan berhadapan dengan permasalahan antar pribadi dan dalam menekankan pada keterlibatan. Yang keenam ada membangun tim atau team building, yaitu interaksi yang tinggi di antara para anggota tim untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan. Membangun tim biasanya meliputi penerapan tujuan, pengembangan dari hubungan interpersonal di antara para anggota tim, analisis peran untuk menjelaskan peranan dan tanggung jawab dari tiap-tiap anggota, serta analisis proses tim. Yang ketujuh yaitu ada pengembangan antar kelompok atau intergroup development, yaitu upaya pengembangan organisasional untuk mengubah tingkah laku, stereotip, dan persepsi yang kelompok miliki satu sama lain. Pada bagian ini, sesi pelatihan secara erat mempunyai pelatihan yang beraneka ragam. Pelatihan yang beraneka ragam secara luas berkembang dari pengembangan antar kelompok di dalam pengembangan organisasional, kecuali dibandingkan dengan penitikberatkan pada perbedaan demografis. Mereka fokus pada perbedaan di antara mata pencarian, departemen, atau divisi di dalam suatu organisasi. Yang terakhir yaitu ada pertanyaan apresiatif atau appreciative inquiry, yaitu suatu pendekatan yang berupaya untuk mengidentifikasi kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa dari organisasi, yang kemudian dapat dibangun untuk meningkatkan kinerja. Oleh karenanya, pertanyaan apresiatif memfokuskan pada keberhasilan organisasi dan bukannya permasalahannya. Selanjutnya yaitu menciptakan suatu budaya bagi perubahan. Terdapat dua pendekatan yaitu satu, menstimulasi inovasi budaya. Inovasi adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memperkayai atau meningkatkan suatu produk, proses, atau jasa. Yang kedua, menciptakan suatu pembelajaran organisasi. Untuk pembelajaran organisasi adalah suatu organisasi yang telah mengembangkan kapasitas secara terus-menerus untuk menyesuaikan diri dan berubah. Selanjutnya, stres kerja dan manajemennya. Apakah yang dimaksud dengan stres? Stres adalah suatu proses psikologis yang tidak menyenangkan yang terjadi sebagai tanggapan terhadap tekanan lingkungan. Sumber stres yang potensi meliputi faktor lingkungan, faktor organisasional, dan faktor pribadi. Selanjutnya, sumber stres adalah aditif, mencakup perbedaan individu, persepsi, pengalaman kerja, dukungan sosial, keyakinan dalam ruang kendali, efektivitas diri, permusuhan, dan perubahan budaya. Konsekuensi dari stres. Konsekuensi dari stres yaitu mencakup 3. 1. Gejala fisiologis, yang kedua gejala psikologis, dan yang ketiga gejala perilaku. Mengelola stres terdiri dari 2 bagian yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasional. Menganalisis jurnal yang berjudul Dampak Laju Perubahan Organisasi Terhadap Kepercayaan, Sikap Karyawan, dan Manajemen Stres. Yang pertama ada pendahuluan.
Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai serta bagian-bagian yang memungkinkan tujuan itu dapat dicapai. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia harus berubah agar menarik dan mempertahankan angkatan kerja yang lebih beraneka ragam. Persaingan berubah. Ekonomi global, yang berarti pesaing-pesaing bisa datang dari seberang lautan, laksana dari seberang kota. Persaingan yang meninggi juga berarti organisasi yang mampan perlu mempertahankan diri terhadap baik pesaing tradisional yang mengembangkan produk dan jasa baru maupun perusahaan wira swasta kecil dengan penawaran yang inovatif. Organisasi yang berhasil dan merupakan organisasi yang dapat berubah untuk menanggapi persaingan itu. Dengan semakin kompleksnya persaingan yang mengharuskan setiap karyawan untuk selalu serius dalam pekerjaannya, hal ini dapat menyebabkan kejenuhan dan juga tekanan mental yang akhirnya berujung dengan stres. Sebelum stres tersebut dapat mengganggu kinerja dan menurunkan produktivitasnya karyawan, maka stres tersebut harus ditangani antara lain dengan mengetahui dan melakukan manajemen stres. Yang kedua ada kajian pustaka. Perubahan organisasi terdiri dari dua perubahan, yaitu perubahan organisasi dan manajemen stres. Yang pertama, perubahan organisasi. Organisasi menghadapi lingkungan yang selalu berubah dan dinamis. Untuk dapat bertahan, organisasi itu harus menyesuaikan dengan lingkungan. Perubahan merupakan suatu modifikasi ataupun berubahnya suatu sistem dalam sebuah organisasi. Perubahan organisasi yang berarti perubahan dalam organisasi. Di sini perubahan merupakan membuat sesuatu menjadi lain, dan perubahan juga dapat diartikan membawa ke arah penyempurnaan dan berbeda dengan keadaan sebelum terjadinya perubahan. Yang kedua, manajemen stres. Stres adalah suatu kondisi dinamik yang di dalamnya seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Secara lebih khusus, stres dikaitkan dengan kendala atau kekuatan yang mencegah individu dan melakukan apa yang sangat diinginkan, dan tuntutan atau hilangnya suatu yang sangat diinginkan. Selanjutnya yaitu hipotesis. H1 menghasilkan persepsi laju perubahan organisasi berpengaruh negatif terhadap manajemen stres. H2 menghasilkan persepsi laju perubahan organisasional berpengaruh negatif terhadap persepsi kepercayaan organisasi. Dan yang terakhir yaitu H3 menghasilkan persepsi kepercayaan organisasional sebagai mediasi relasi laju perubahan dengan sikap-sikap karyawan dan manajemen stres pada perusahaan. Dan metode penelitian pada jurnal ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data yang diperoleh berdasarkan hasil kuesioner. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji multikolonialitas, uji heteroskedastistika. Selanjutnya, pembahasan manajemen stres berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan organisasi. Persepsi kepercayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan organisasi. Sikap-sikap karyawan dan manajemen stres berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan organisasi. Cukup sekian dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.